Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Wulandari. Saya dari kelas 12 MIPA 1 ingin mempresentasikan hasil PPT saya dengan materi terampil menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Surat lamaran pekerjaan digunakan sebagai surat permohonan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Berdasarkan jenisnya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan jenis pembuatannya. Contoh dari surat lamaran pekerjaan berdasarkan jenis pembuatannya adalah surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup. Selain itu, ada juga surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Yang kedua, ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi lowongan. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongannya. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media sosial. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Surat lamaran pekerjaan memiliki fungsi bagi calon pekerja dan perusahaan yang membutuhkan. Apa saja fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Melalui surat lamaran pekerjaan, pelamar pekerjaan menulis langsung identitas dan lampiran-lampiran berupa ijazah yang dilegalisasi sebagai bukti telah lulus sekolah, fotokopi KTP, pas foto, dan riwayat hidup. Selain itu, tanda tangan sebagai bentuk pertanggungjawab penulis juga diperlukan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Dalam surat lamaran pekerjaan terhadap beberapa lampiran, misalnya fotokopi KTP, ijazah terakhir yang telah dilegalisasi, dan pengalaman pekerja. Biasanya pelamar pekerja juga menyertakan nomor telepon yang bisa dihubungi. Bagian penerima lamaran pekerjaan akan jelas mengetahui identitas, ijazah terakhir, dan pengalaman pekerja dari surat lamaran yang diberikan pelamar. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Perusahaan atau instansi yang membutuhkan pekerjaan baru dengan jabatan yang cukup penting memiliki banyak pertimbangan. Bahkan, tes demi tes dilakukan secara ketat untuk mendapatkan calon pegawai yang berkualitas. Jenjang sekolah dan pengalaman bekerja sebagai faktor utama ketika riwayat hidup pelamar pekerjaan dilampirkan pada surat lamaran pekerjaan. Nah, pada bagian samping sudah terdapat struktur dari surat lamaran pekerjaan. Yang paling atas terdapat tempat atau tanggal pembuatan surat. Lalu dilanjutkan dengan lampiran surat, nama dan alamat tujuan surat, salam pembuka surat, isi, salam penutup, serta yang terakhir nama dan tanda tangan pembuat surat. Setelah memahami isi dan struktur surat lamaran, pekerja juga harus memerhatikan aspek penting dari surat lamaran pekerjaan. Nah, aspek dari surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari pernyataan umum dan pernyataan argumentasi. Pernyataan umum meliputi nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Sementara itu, pernyataan argumentasi adalah pernyataan yang menegaskan kembali. Pernyataan itu meliputi foto KTP, rekap nilai, dan ijazah. Selanjutnya, simpulan sistematika dan unsur-unsur. Dalam menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur surat, Anda harus menggali informasi dalam surat lamaran dengan benar. Informasi yang dapat Anda gali seperti tempat dan waktu pembuatan surat, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Selanjutnya, kebahasaan. Yang pertama, ketepatan kata. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi, sehingga kata yang digunakan adalah kata baku. Dengan itu,
surat lamaran pekerjaan memiliki kebenaran bentuk dan ketepatan makna. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Kalimat-kalimat dalam surat lamaran pekerjaan harus benar menurut kaidah kebahasaan Indonesia. Selain itu, kalimatnya juga harus efektif. Setidaknya, surat lamaran pekerjaan ini terdiri atas subjek dan predikat ataupun tidak menggunakan objek dan keterangan. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Kalimat-kalimat yang ditulis dalam surat lamaran pekerjaan seharusnya memiliki paragraf yang terpadu. Yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ejaan ini termasuk dalam pemilihan kata, sedangkan tanda baca ini termasuk ke dalam tanda petik, tanda koma, atau lain sebagainya. Yang terakhir, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Terdapat dua faktor penting yang harus diperhatikan berkaitan cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan aturannya. Jadi dia harus sistematis. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan harus memiliki daya tarik. Nah, sekian presentasi PPT dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.